Sahabat dokter SOS Global Ministries hadir setiap hari Sabtu jam 3 sore melalui YouTube dan disiarkan langsung di 30 radio di seluruh Indonesia. Didukung oleh BSK Radio Network, Radio Foster Pati, Siloam Hospitals, Mayapada Hospitals, Mahkota Medika Center Melaka Malaysia, Adi Husada Cancer Center Surabaya, dan Prodia. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di SOS Global Ministries dan follow sosial media kami. Saatnya Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry. Shalom, salam sejahtera untuk seluruh pendengar radio juga sahabat SOS dimanapun Anda berada. Sungguh sangat senang sekali kembali Maria Ika bisa menemani Sobat Foster juga sahabat SOS di program kesayangan kita yaitu Sahabat Dokter. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita masih diberi kesempatan ya bisa bersua kembali. Dan besar harapan Maria semuanya sehat ya Bapak Ibu Saudara ya, baik pendengar di seluruh Indonesia maupun yang ada di YouTube. Dan perkenalkan kembali, ini Maria Ika ya, host acara SOS yang selalu menemani Bapak Ibu Saudara hingga 50 menit nanti ke depan. Di sore hari ini kita akan membahas tentang batu empedu. Dan sudah hadir tamu kita yang luar biasa, ada Dr. Tommy Supit, spesialis bedah. Bedah, ya. Selamat spesialis sore. bedah. Dari Siloam Agora Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Benar ya, Dok ya? Benar, Bu. Ya. Ya, tanpa berlama-lama kita nanti akan menjelaskan langsung saja dari pakarnya ya, narasumbernya ya tentang batu empedu ini, apa saja yang ada di dalam batu empedu ya. Kita pasti pengen tahu ya. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan langsung penjelasan dari beliau, dokter yang berkompeten hari ini yang sudah hadir, Dr. Tommy Supit. Silakan dokter. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Maria. Iya. Dan selamat sore para pemirsa semua. Dalam kurang lebih 30-40 menit ke depan, saya akan membahas mengenai batu empedu. Nah, jadi kalau pemirsa stay tune sampai selesai akan mendapatkan beberapa ilmu baru. Ini saya buat di sini poin-poinnya. Ada 6 yang penting ya. Pertama, nanti pemirsa tahu arti dan fungsi dari empedu dan kantong empedu. Yang kedua adalah faktor resikonya. Siapa saja sih yang bisa kena batu empedu? Ketiga, kalau misalkan saya ada batu empedu, gejalanya seperti apa, simptomnya. Keempat, dan bagaimana cara kita mendiagnosa ada batu empedu. Kelima, pengobatannya, dan keenam yang paling penting adalah bagaimana cara mencegah pembentukan batu empedu. Yang pertama kita akan membahas itu sendiri adalah empedu. Jadi pemirsa harus tahu bahwa untuk mencerna makanan yang mengandung lemak, agar lemaknya itu hancur dengan sempurna dan penyerapan oleh tubuh itu bagus, kita memerlukan cairan pencernaan atau enzim yang namanya empedu. Empedu ini cairan agak kental ya, kuning kehijauan yang diciptakan atau diproduksi oleh liver hati. Jadi yang memproduksi cairan empedu itu bukan kantong empedu, tapi liver. Nah, setelah diproduksi oleh liver, dia turun ke bawah, disimpan oleh kantong empedu. Jadi kantong empedu itu gunanya hanya menyimpan cairan yang disimpan di kantong empedu ini, lama-kelamaan akan menjadi semakin kental dan semakin konsentrasi. Saat kita makan makanan yang mengandung lemak, baru kantong empedunya itu memeras dirinya, seperti berkontraksi, mengeluarkan cairannya melalui saluran, lalu campur sama makanan di usus halus. Nah, jadi itu ya. Lalu pertanyaannya adalah, kok bisa ada batu empedu? Nah, jadi batu empedu itu sebenarnya kumpulan dari sedimen padat, kristal-kristal kecil yang asalnya dari cairan empedu itu sendiri. Jadi cairan empedu itu 80% kandungannya adalah kolesterol. Kolesterol ini bisa membentuk kristal kecil-kecil yang semakin lama semakin besar. Dan itu adalah sumber dari batu empedu.
Jadi batu empedu itu terdiri kebanyakan 80% itu dari kolesterol. Ini kalau bagi pemirsa yang bisa melihat gambar di sebelah kiri ada 6 yaitu ya. Yang gambar A, B, C, dan D itu contoh gambaran dari batu kolesterol, batu empedu. Kalau dipegang, kalau dilihat itu sama seperti batu kerikil yang kita temuin di jalanan atau di proyek. Beberapa sih lebih lunak ya, kalau kita pencet dia bisa hancur sendiri. Ukurannya bervariasi, dari yang kecil sekali seperti butiran pasir, dia makin lama bisa semakin besar tuh. Yang paling besar itu bisa sebesar kantongnya itu sendiri. Kalau pemirsa lihat itu yang gambar C di tengah sebelah kiri. Lalu sebagian kecil lainnya ada yang namanya batu pigmen, batu berwarna. Batu pigmen ini lebih jarang dan biasanya berhubungan dengan infeksi seperti batu pigmen coklat yang huruf E, lalu batu pigmen hitam yang huruf F. Nah, ini agak jarang biasanya orang-orang dengan kelainan pembentukan darah. Nah, baru bisa kena batu empedu seperti itu. Selebihnya mayoritas itu batu kolesterol seperti gambar A, B, C, dan D. Nah, siapa saja yang bisa kena batu empedu? Ada beberapa kelompok orang yang mempunyai risiko lebih tinggi. Saya mulai dari 3 dulu yang tidak bisa dimodifikasi, yang kita tidak bisa rubah ya. Pertama itu adalah wanita. Wanita itu mempunyai resiko batu empedu lebih besar dibanding dengan pria karena mereka mempunyai kandungan lemak dan kolesterol yang lebih tinggi di dalam tubuhnya. Ini normal karena ini berhubungan dengan hormon wanita yang estrogen. Kandungan estrogen itu lebih tinggi di wanita dibanding laki-laki. Dengan demikian, penyimpanan, deposisi lemak dan kolesterol di tubuh wanita itu lebih dibandingkan dengan pria. Yang kedua, usia. Kita tidak bisa melawan waktu ya. Batu empedu itu dengan bertambahnya usia, resiko pembentukannya semakin tinggi, terutama di atas usia 40 tahun. Ini kita tidak bisa hindari. Dengan demikian, jarang sekali anak-anak dan remaja itu mempunyai batu empedu. Kalau sampai ada pun, itu biasanya berhubungan dengan tadi ya, batu pigmen dengan kelainan pembentukan darah yang berhubungan dengan penyakit bawaan. Nah, lalu faktor risiko ketiga yang kita bisa ubah adalah riwayat keluarga. Bila orang tua atau saudara kandung Anda mempunyai penyakit batu empedu, risiko Anda untuk mempunyai keluhan yang sama lebih tinggi. Nah, ini kita tidak ubah. Lalu kita masuk ke faktor risiko yang kita bisa ubah atau modifikasi. Pertama, obesitas atau kegemukan. Kedua adalah penyakit kencing manis, diabetes mellitus. Ketiga adalah kurangnya aktivitas fisik. Nah, ini apalagi zaman sekarang banyak sekali pekerjaan kita yang sifatnya sedentary ya, jarang ada gerakan, jarang berolahraga. Ketiga faktor risiko ini berhubungan kembali lagi ke metabolisme lemak dan kolesterol. Jadi semakin banyak timbunan lemak, semakin banyak timbunan kolesterol, semakin tidak efektifnya tubuh kita dalam metabolisme. Resiko kita terhadap batu empedu itu lebih tinggi. Nah, saya maju lagi ke 3 faktor risiko yang kita bisa ubah. Di satu sisi, obesitas atau kegemukan itu resiko batu empedunya meningkat. Di sisi lain, bila seseorang itu sering puasa, terlalu sering dan terlalu lama puasa, resiko batu empedunya juga meningkat. Kok bisa seperti ini? Nah, di sini biasanya pasien-pasien mulai bertanya. Jadi tadi kan saya sudah sempat jelaskan bahwa kandungan batu empedu adalah cairan empedu itu sendiri, kolesterol. Cairan empedu yang sudah disimpan di dalam kantong itu tidak akan dikeluarkan bila kita tidak makan. Jadi kalau kita puasanya kelamaan, cairan empedunya ngumpul tuh di kantong empedu. Lama-lama cairannya mengendap. Dengan demikian, tidak disarankan nih biasanya bagi ahli nutrisionis atau bagi dokter-dokter tidak disarankan pola diet yang menggunakan fasting atau puasa yang terlalu lama. Sekarang mungkin pemirsa sering dengar ya yang namanya intermittent fasting ya. Dari bangun tidur pagi tidak makan, siang tidak makan, sore tidak makan. Nah, makannya hanya malam hari aja nih, sehari sekali. Dan biasanya semua senang dengan intermittent fasting karena sukses. Berat badannya turun nih biasanya. Turunnya bisa sampai 2 kilo lebih per bulan. Tapi di sisi lain, pola diet yang seperti ini tidak dianjurkan oleh dokter. Karena secara normal tubuh kita itu terbiasa
mengkonsumsi makanan secara rutin, minimal 3 hari sekali. Dengan demikian, kalau lagi diet, penurunan berat badan yang terlalu cepat itu juga resiko batu empedunya, karena cairan empedunya mengendap di kantong. Jadi sarannya dari saya, dari dokter spesialis bedah, bila Anda mau diet, usahakan turun berat badannya itu jangan lebih dari 1,5 kilo per bulan. Karena kalau terlalu cepat, misalkan sampai 5 kilo per bulan, nah itu kan sangat drastis ya. Resiko batu empedu itu meningkat. Dan yang terakhir, bagi biasanya kaum wanita ya yang menggunakan obat-obatan mengandung estrogen atau hormon wanita untuk pil KB, untuk hormon replacement terapi, kembali lagi ini bisa meningkatkan risiko batu empedu karena hormon estrogen itu mempengaruhi terhadap metabolisme lemak dan kolesterol. Oke dok, ini saya ada batu empedu nih. Gejalanya apa sih? Mayoritas orang dengan batu empedu itu tidak mempunyai gejala. Kebanyakan bahkan mereka mengetahui mereka ada batu empedu itu setelah nggak sengaja medical check up untuk alasan lain. Misalkan ada medical check up rutin perusahaan di USG perut, di ronsen, kok ternyata saya ada batu empedu. Nah, mulai khawatir tuh. Tapi tenang saja, biasanya 80% tuh nggak ada gejala. Hanya sebagian kecil mengalami gejala. Kalau pasien sampai mengalami gejala, kita, orang kedokteran menyebut pasien itu mengalami kolik biliar. Gejalanya lumayan khas nih. Nyeri ulu hati di bagian tengah ya, ulu hati dan di perut bagian kanan atas. Terutama setelah makan makanan yang mengandung lemak. Nyerinya ini hilang timbul. Saat kita makan yang mengandung lemak, kan tadi kan kantong empedu kita kan berkontraksi ya, mengeluarkan cairannya. Ya. Kalau ada batunya bisa nyangkut di salurannya. Nah, saat batunya nyangkut atau bergesekan dengan dinding kantong empedu, di situ pasien merasakan sakit. Namun sakitnya tidak terus-menerus, biasanya hilang timbul. Beberapa menit, setengah jam sampai sejam setelah makan, habis itu enak. Nah, itu dia ciri-ciri dari batu empedu, nyeri batu empedu. Lalu saat nyeri, selain nyeri di ulu hati, nyerinya juga bisa menjalar ke punggung belakang atau ke bahu sisi kanan. Terus kadang-kadang disertai rasa tidak nafsu makan, ada rasa mual, bahkan sampai muntah. Nah, ini selanjutnya nih. Beberapa orang itu mengalami komplikasi dari batu empedu, yaitu radang kantong empedu atau penyembuatan saluran empedu akibat batu yang turun. Ini gejalanya lebih parah lagi. Biasanya nyerinya udah nggak hilang-hilang terus-menerus. Terus ditambah pasiennya demam, panas dingin, meriang. Yang lebih parah lagi, pasiennya mulai kuning, seperti pasien dengan penyakit liver atau hepatitis. Matanya kuning, tubuhnya kuning, terus disertai rasa gatal. Nah, itu lebih parah lagi. Kalau kondisi yang seperti ini sudah jelas ya, pasien itu harus segera ke rumah sakit. Nah, lalu selebihnya, ini saya punya nggak sih batu empedu? Gitu. Terus katanya ini saudara saya ada batu empedu, ibu saya ada batu empedu, saya ada nggak batu empedu? Bagaimana cara tahu? Bagaimana cara mendiagnosis batu empedu? Pertama-tama tentu pemirsa harus memeriksakan diri ke dokter ya, dokter umum atau dokter spesialis bedah. Dokter itu akan mewawancara dan melakukan pemeriksaan. Setelah itu, dokter kemungkinan besar akan akan meminta pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang akan kemungkinan besar diminta adalah USG perut, karena ini adalah modalitas yang paling baik, yang paling cepat, cost efektif, dan juga sensitif dalam mendeteksi batu. Di kasus-kasus tertentu, bila mana dari USG itu gambaran batunya nggak jelas, baru dokternya minta mungkin ya CT scan perut. Kalau enggak sih USG saja sudah cukup. Dan bila mana kalau pemirsa itu mengalami keluhan ditambah ya kayak tadi sudah ada demamnya, nyerinya terus-menerus, badannya mulai kuning, mungkin dokternya akan menambahkan pemeriksaan lab cek darah untuk memeriksa fungsi hati, memeriksa fungsi bilirubin, dan sebagainya. Namun pada umumnya batu empedu itu bisa ditegakkan diagnosanya cukup dengan pemeriksaan dokter dan USG perut. Selanjutnya, pertanyaannya, saya ada batu empedu, perlu diobatin atau enggak, dan apa saja pengobatannya? Bagi pemirsa dengan batu empedu yang masih kecil di bawah 1 cm, dan batu empedunya itu ditemukannya secara tidak sengaja,
Yang tadi ya, contohnya lagi medical check up, ketahuan ada batu, selama ini saya nggak ada gejala apa-apa kok. Nah, dengan demikian untuk pasien seperti ini, kita bisa observasi saja. Tidak perlu dioperasi, tidak perlu diobati. Observasi itu artinya kalau sewaktu-waktu sampai ada gejala, seperti yang tadi saya jelaskan, baru pasien tersebut perlu berobat ke dokter. Selebihnya tidak perlu diobati. Yang kedua adalah terapi disolusi asam empedu, yaitu mengkonsumsi obat asam ursodiol. Namanya biasanya ursodiol ya, zat aktifnya ini bisa membantu melunakkan batu yang belum mengeras dan ukurannya itu kecil, di bawah 1 cm. Namun pasien perlu tahu juga, minum obat penghancur batu empedu ini membutuhkan waktu yang cukup lama, biasanya sih 2 tahun lebih, sampai ada perubahan. Jadi kalau pasiennya minumnya nggak telaten, cuman berapa hari doang, habis itu sudah stop, berapa minggu udah stop, percuma, kita tidak sarankan. Yang kedua adalah terapi operasi. Jadi kalau sampai Anda mempunyai batu empedu, biasanya kami sudah merekomendasikan untuk melakukan pengangkatan kantong empedu. Alasan yang pertama, sekali kantong membuat batu, biasanya itu akan membuat terus, jadi tidak akan hilang. Walaupun sudah terapi dengan misalkan asam ursodiol, batunya mengecil, biasanya tumbuh batu baru. Dan ini operasi disarankan terutama untuk pasien yang sudah mengalami gejala kolik biliar seperti tadi. Yang kita lakukan adalah pengangkatan kantong empedu beserta batunya. Pertanyaannya, boleh nggak sih kita angkat batunya saja, kantongnya habis itu dijahit lagi? Bisa saja, tapi tidak dianjurkan. Karena sekali kantong membuat empedu, karena sekali kantong membuat batu, dia akan membuat batu terus seumur hidup. Jadi sekalian aja kantongnya diangkat. Nah, namun ada beberapa pasien yang kondisinya tidak mungkin nih untuk dioperasi. Misalkan ada penyakit jantung berat, penyakit paru-paru berat, sudah lanjut usia, sudah terlalu lemah. Nah, biasanya kita bantu dengan mengalirkan cairan empedunya saja, karena resiko operasi pengangkatan kantong empedu berserta batunya itu terlalu berbahaya. Nah, ini untuk hanya sedikit saja ya pasien yang bisa menjalankan terapi ini. Ini kalau bisa lihat, kalau operasi konvensional zaman dulu untuk angkat kantong empedu sayatannya itu besar, seperti yang digambar sebelah kanan. Sayatannya itu dari ulu hati sampai ke perut kanan bawah. Kurang lebih besar sayatan itu bisa 1-2 jengkal. Lumayan besar ya. Namun sekarang sudah tersedia teknologi operasi minimal invasif dengan laparoskopi. Nah, ini dibandingkan dengan gambar yang di sebelah kiri. Itu untuk angkat kantong dan batu empedunya, dokter bedah cukup melakukan 4 insisi kecil. Satu insisinya atau sayatannya itu kurang lebih besarnya hanya 1 cm. Nah, jadi dibandingkan yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Bahkan bila rumah sakit yang mempunyai fasilitas, operasi ini bisa diselesaikan dengan satu sayatan kecil di udel. Namanya single incision laparoscopic surgery. Lalu, pertanyaannya, kalau gitu pengobatan yang mana yang terbaik untuk saya? Apakah perlu dioperasi? Apakah bisa observasi saja? Kalau operasi, operasinya pakai yang mana? Laparoskopi atau bukan? Itu semua Anda harus konsultasikan langsung ke dokter spesialis bedah, dan semuanya itu bergantung pada, pertama tadi ukuran batunya, kedua, apakah Anda sudah bergejala atau belum, dan bila sudah bergejala, seberapa parah. Yang ketiga tentunya pilihan masing-masing pasien. Jadi kita nanti akan jelaskan untung ruginya, kurang lebih berapa lama, resiko komplikasinya seperti apa. Nah, itu semua akan dibahas dan didiskusikan secara detail ketika Anda sudah konsultasi langsung dengan dokter. Lalu kita masuk nih yang terakhir. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Bagaimana cara mencegah pembentukan batu empedu? Tadi kan kita sudah mendengar ya, secara umum orang yang gemuk, orang yang kolesterol dan lemaknya tinggi, risiko batu empedunya tinggi. Dengan demikian, hal pertama yang pemirsa harus lakukan adalah menjaga berat badan yang ideal. Dengan tidur yang cukup, dengan makan makanan yang seimbang dan sehat, dengan olahraga rutin. Target Anda adalah indeks massa tubuh 18,5 sampai 24,9. Nah, indeks massa tubuh ini kalau bingung ya, indeks massa tubuh saya ini berapa sih? Silakan Google saja. Google kalkulator indeks massa tubuh. Nanti di sana Anda memasukkan berat badan Anda dalam kilogram
dan tinggi badan Anda dalam meter persegi. Nanti kalkulatornya hitung sendiri tuh. Kalau tinggi badan sekian, berat badan sekian, indeks massa tubuh saya berapa sih? Nah, target Permisa itu adalah di bawah 24,9 dan di atas 28,5. Tadi ya, aktivitas fisik rutin, olahraga rutin itu penting, lalu makan yang teratur. 3 porsi makan yang seimbang dalam sehari. Jadi jangan menganggap minum kopi saja itu sudah sarapan yang cukup. Makan siang ngemil kacang 1 butir itu udah makan siang. Nah, itu bukan makan yang ideal. Yang kita anjurkan adalah sarapan, makan siang, makan malam dengan porsi yang seimbang. Tetap ada kandungan makanan sehingga empedunya bekerja, berkontraksi. Konsumsi makanan yang rendah lemak dengan tinggi serat sudah pasti. Dan yang terakhir, bila Anda diet, lagi program, usahakan kurang berat badan itu jangan terlalu cepat. Kalau bisa jangan lebih dari 1,5 kg per bulan untuk mencegah pembentukan batu empedu. Dengan demikian, saya mengakhiri penyampaian materi saya. Saya kembalikan ke Bu Maria. Terima kasih. Wow, luar biasa penjelasannya dokter. Sangat jelas ya. Terima kasih. Iya. Ini saya semakin juga mengerti nih, karena yang dijelaskan dokter itu juga terjadi sama saya, nggak sengaja MCU, ketahuan itu batu empedu. Tapi Terintip. oke kata dokter, baru kecil katanya gitu. Nah, Benar. tapi kemudian saya jadi bertanya-tanya nih tadi dokter Tommy bilang harusnya itu ya dioperasi ya. Tapi bersyukurnya kemarin pas periksa jantung ya di salah satu rumah sakit ternyata malah sudah nggak ada dok. Baik. Bagus. Iya, puji Tuhan gitu ya. Bu Dan Maria waktu itu konsumsi ursodiol atau enggak sama sekali? enggak sama sekali, kan nggak ngerti kalau itu empedu karena waktu itu MCU juga di Baik, USG perut gitu kan, nggak di karena kita nggak fokus di situ saat itu baik, baik. proyeknya. Oke. Ya, terima kasih dokter untuk penjelasannya sangat jelas sekali, sangat dimengerti dan ini membuat kita semuanya para pendengar radio, baik pemirsa YouTube ya, saat ini semakin mengerti ya bahwa edukasi tentang kesehatan ini sangat perlu sekali buat kita ya. Dan mungkin kalau di sesi 1 kemarin kita ada Dr. Johannes Aritonang juga dari Siloam Agora Cempaka menjelaskan tentang prostat, dan sore hari ini kita dengan Dr. Tommy ahlinya tentang batu empedu. Dan silakan nanti kalau mungkin ada yang bertanya-tanya bisa melalui hotline SOS Global Ministries, nanti bisa dijawab ya dok ya, baik WA atau apapun nanti bisa dibantu jawab, biasanya di YouTube seperti itu. Dan ini kita langsung ke sesi pertanyaan dok. Ya, karena materinya sudah dijelaskan dengan luar biasa jelasnya, ini banyak yang bertanya-tanya sekarang. Kalau semisal dok, tanpa operasi, kalau sudah ada, biasanya orang kan takut nih. Ada nggak katanya yang tadi sistem kayak dokter bilang yang nggak pakai yang berat itu tadi loh operasinya, bisa nggak? Baik. Ini kita anjurkan ke pertama ya, kalau misalkan memang batu empedunya itu ukurannya di bawah 1 cm. Di bawah 1. Karena batu yang ukuran di bawah 1 cm itu biasanya masih lebih lunak, jadi terapi ursodiol itu bisa efektif. Pertama itu. Kedua, kalau memang fungsi kantong empedunya masih baik, kalau misalkan pasiennya itu usianya masih usia aktif, masih sehat, aktivitas sehari-hari masih tidak ada masalah, bukan pasien yang lanjut usia sudah usia 70 tahun ke atas, fungsi kantongnya masih baik, kita masih menganjurkan terapi dengan obat-obatan saja. Karena setelah batunya itu dilunakkan, kantongnya tetap perlu mengkontraksi, mengeluarkan isinya. Nah, tadi mungkin kalau misalkan contoh kasusnya Bu Maria, berarti kantongnya itu fungsinya masih baik. Jadi dengan perubahan pola makan, dengan didiamkan, batu kecil yang mulai terbentuk itu diperas keluar dan sempat masuk ke dalam usus. Jadi masih bisa. Lalu juga pasien-pasien dengan terapi pengobatan tanpa operasi disarankan yang tinggalnya memang di kota besar yang bisa mengakses rumah sakit dengan mudah. Maksudnya begini,
Kan dengan sudah adanya batu di kantong empedu, sewaktu-waktu bisa resiko serangan kolik biliar tadi ya, komplikasi Iya. batu empedu. Jadi selama minum pengobatan ursodiol pun pasien bisa mengalami kolik biliar. Kalau Hmm. misalkan Anda ada rencana bertugas ke pelosok nih, selama 6 bulan lebih, setahun lebih, tidak ada akses ke rumah sakit dengan cepat, Hmm. disarankan sih ya, sebelum tugas ke daerah terpencil, sudah nggak ada masalah, sudah tidak ada batu. Ya. Jangan sampai Anda membawa batu ke tempat pelosok kecil yang sewaktu-waktu beresiko kesumbet, nah kolik biliar, nah itu berbahaya juga. Iya. Lalu pasien-pasien yang menjalani terapi non-operatif harus telaten nih. Tadi mulai ada efek obatnya biasanya setelah 2 tahun lebih. Minum selama setahun biasanya pasiennya kecewa, karena kan setelah setahun minum ursodiol di USG lagi, batunya masih sama ukurannya, Hmm. bentuknya masih sama. Nah, tapi jangan berkecil hati, karena pelunakan batu itu mulainya dari inti atau tengah batu. Mm-mm. Setelah dia lunak di dalam, dia baru pecah. Nah, biasanya hasil USG-nya itu baru kelihatan setelah 2 tahun lebih. Iya. Jadi untuk pasien-pasien yang sabar, pasien-pasien yang telaten, pasien-pasien yang masih tinggal di kota lah ya. Jadi kalau sewaktu-waktu kenapa-napa ke rumah sakit gampang, ketemu dokter bedah gampang gitu. Iya. Mm. Baik, Dok. Jadi Ya, untuk operasinya sendiri itu aman nggak sih, Dok? Semisal kalau kita disarankan dokter dan kita mau melakukannya itu untuk para pasien ini ada efeknya nggak gitu? baik. Setiap tindakan kedokteran pasti mempunyai resiko. Mm-mm. Yang paling sering adalah nyeri pasca operasi ya. Dengan sayatan di perut sebesar ilustrasi tersebut, ya Anda mempunyai bayangan lah ya. Nyeri pasca operasinya pasti ada. Iya. Eh, dan juga sebagian pasien setelah kantong empedunya diangkat, itu biasanya buang air besarnya, fesesnya menjadi lebih lunak, jadi diare beberapa minggu setelah operasi yang biasanya menghilang dengan berjalannya waktu. Setelah kantong empedunya diangkat, biasanya toleransi makan makanan berlemak pun juga berkurang. Namun ini biasanya terbatas, hanya beberapa minggu sampai beberapa bulan pasca operasi. Iya. Namun ini yang menjadi perhatian mungkin ya untuk pasien-pasien wanita, karena yang menjadi kendala adalah nyeri bekas luka bekas operasinya yang besar. Nah, ini biasanya semakin besar sayatan luka operasinya, tentu hasil kosmetiknya tidak begitu baik, dan nyeri pasca operasinya itu lebih lama. Kalau operasinya dengan sayatan konvensional, biasanya rawat inapnya lebih lama tuh, bisa 2-3 hari, sampai nyerinya berkurang, sampai toleransi pasien terhadap makanan dan nyeri itu membaik, baru boleh rawat jalan. Iya. Dengan demikian, makanya sekarang standar baku emasnya adalah menggunakan laparoskopi, karena sayatannya jadi kecil. Kalau pasiennya kuat, 1 hari pasca operasi pun pasiennya sudah bisa rawat jalan. Dan hasil kosmetiknya juga lebih bagus. Mm-mm. Untuk resiko infeksi luka operasinya pun juga lebih kecil bila menggunakan metode laparoskopi. Semakin kecil luka operasinya, semakin tidak nyeri, dan resiko infeksi semakin kecil. Namun setiap tindakan tentu tetap ada resikonya ya. Nah, ini pemirsa bisa diskusikan langsung ke dokter spesialis bedah kalau misalkan nanti konsultasi langsung. Demikian Bu Maria. Iya, terima kasih untuk jawaban pertanyaannya, Dok. Dan ini ada pertanyaan lagi. Apabila kita sudah melakukan operasi, adakah kemungkinan itu bisa terjadi lagi batu Baik, empedu itu, Dok? baik. Nah, untuk pertanyaan tersebut, saya akan memperlihatkan gambar yang ini. Nah, ini ya. Ini kursor saya kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ini setelah pengangkatan batu empedu dan kantongnya, yang kita angkat adalah seluruh kantongnya Baik. beserta sebagian dari saluran yang namanya ductus cysticus atau cystic duct. Kalau selama operasi sudah terangkat dengan sempurna, resiko pembentukan batu empedu berulang itu tidak ada. Namun batu masih bisa terbentuk di saluran tersebut ini, common bile duct. Resikonya ada. Jadi batunya tidak terbentuk di kantong, tapi langsung di saluran ini. Nah, itu ada resikonya walaupun kecil. Beberapa pasien yang menjalani operasi kantong empedu, kalau misalkan lagi radang sekali, perlengketannya luar biasa,
berat, dokter bedahnya itu tidak bisa mengangkat seluruh kantongnya. Mungkin dokter bedahnya akan mengangkat sebagian, sebelah ujungnya saja. Batu-batunya dikeluarkan, namun masih ada sisa kantong sedikit. Nah, ini tentu ya tidak semua kasus ya. Nanti ini hanya pada kasus-kasus tertentu dengan perlengketan yang besar. Bila setelah pasca operasi masih ada sisa kantong, resiko pembentukan batu masih ada. Gitu. Ini hanya di sebagian kecil pasien yang saat menjalani operasi, dia sedang mengalami radang kantong membedu yang luar biasa. Kenapa dokter sisain kantong kecil? Karena bila dokter bedahnya maksa untuk ngambil semua, resiko cedera ke saluran dan usus itu meningkat. Jadi untuk menghindari resiko pasca operasi yang terlalu besar, sebagian kasus perlu dilakukan namanya kolesistektomi parsial, pengangkatan kantong parsial. Dan pada pasien-pasien seperti inilah bisa terjadi lagi kantong empedu, batu empedunya. Demikian, Bu. Iya. Terima kasih untuk jawaban pertanyaannya, dokter. Dan ini biar menjadi pengetahuan buat kita semuanya, para pemirsa juga para pendengar radio ya saat ini yang sedang mendengarkan. Dan berlanjut ke pertanyaan berikut, ini ada pertanyaan by WA ini, Dok. Baik. Dokter, saya pernah operasi angkat batu empedu 3 tahun yang lalu. Akan tetapi karena kata dokter itu lengket seperti yang dokter bilang barusan ya. Jadi katanya enggak disisakan, dan kemarin sudah terangkat ada batu besar itu 1, yang kecil-kecilnya itu 3, tetapi tidak berani untuk ambil yang berikutnya. Dan saya masih takut, Dok, apa yang harus saya lakukan? Saat ini malah saya jarang, kalau tidak sakit dia tidak ke dokter untuk periksa. Baik. Apa yang harus dilakukan Ibu ini? Mungkin dokter ada saran? Baik. Ini terima kasih nih bagi pemirsa yang sudah sharing pengalaman pribadi. Tentu ya bagi seseorang awam menjalani operasi, operasi seperti ini pasti ada traumanya ya. Iya. Namun menurut saya, kalau misalkan ada kantong sisa dan ada kantong sisa, kalau tidak menimbulkan gejala apa-apa, ya udah biarin aja, nggak perlu ke dokter lagi. Kantong sisa ini bisa nanti muncul batu lagi. Kalau tidak ada gejala, biarkan saja, tidak usah diapa-apakan. Kecuali kalau muncul gejala lagi, gejala kolik biliar seperti tadi, nyerinya muncul lagi, toleransi makannya berkurang, muncul demam, apalagi sampai kuning. Nah, itu Anda perlu berobat lagi ke dokter. Yang kemungkinan dilakukan adalah dilakukan operasi ulang. Kali ini mungkin operasinya diusahakan pengangkatan seluruh kantong dan seluruh batunya. Tapi kalau misalkan sekarang tidak ada gejala, observasi saja, tidak perlu dioperasi. Iya, berarti udah benar yang dilakukan Ibu Yuli ini ya. Iya. Beliau tidak berani karena trauma mungkin, katanya sakit Betul. sekali Ibu. Dan Iya, memang. mungkin ini untuk informasi saja, Iya. kalau sudah operasi yang pertama di perut, operasi yang kedua itu tingkat kesulitannya akan meningkat dan memang resiko komplikasinya juga lebih meningkat. Itu. Jadi untuk semisal menghindari ada operasi, hanya untuk pola makan tadi ya Dok ya, yang dokter Betul. sarankan ya. Ya, pola makan, dan ini penting sih ya, ini memang udah klise mungkin kita mendengarnya ya, olahraga yang teratur dan tidur yang Olahraga cukup. pasti. Iya. Kalau makan juga pasti pemirsa pasti udah sering dengar ya, kurangi konsumsi lemak, kurangi konsumsi karbohidrat, dan konsumsi makanan yang tinggi serat. Nah, itu udah menjadi resep segala kesehatan mungkin ya, untuk kesehatan jantung pun juga saya yakin seperti ini. Iya. Lemak itu jadi goreng-gorengan itu juga ya, kesukaan kita Ya, semuanya itu. lemak jenuh. Saya juga mengurangi Dok, takut Ya. kolesterol ya. Karena jantung gandengannya Karena jantung kolesterol. juga yang Ya. utama pasti itu. Iya. Baik dokter, untuk ini pertanyaan dari Ibu Yuli sudah jelas ya Ibu ya. Terima kasih sekali sudah melayangkan pertanyaan ini kepada kami. Dan saran dokter tadi ya untuk Ibu bisa bertahan dan terus menjadi sehat, pola makan ya, olahraga ya Dok ya. Tadi sudah dijelaskan ya. Baik, untuk yang berikutnya ini ada pertanyaan.
Dokter, saya ini tidak ada faktor keturunan dari keluarga yang terkena batu empedu, tapi saya kok terkena. Saya jadi takut nanti anak-anak saya juga mengalami hal yang sama dengan saya. Menurut dokter, saya harus bagaimana? Baik. Memang adanya riwayat di keluarga itu hanya menjadi faktor resiko. Istilahnya kalau misalkan ada anggota keluarga yang mempunyai batu empedu, resiko Anda untuk mempunyai batu empedu meningkat, tapi tidak pasti. Hanya meningkat sekian persen saja. Dengan demikian nanti anaknya Anda belum tentu terkena batu empedu. Hmm, Tapi resikonya sedikit meningkat dibandingkan dengan orang yang orang tuanya tidak ada batu empedu. Hanya seperti itu saja kok. ya. Dan apa jalan yang terbaik untuk Anda sekarang? Nah, dikembalikan ke tadi, tergantung ukuran batunya, gejala yang Anda alami, dan pilihan Anda terhadap terapi tersebut. Karena ada sebagian pasien, Bu, yang setelah mengetahui ada batu empedu, mereka pengen cepat-cepat dioperasi karena nggak nyaman. Seperti menyimpan bom waktu lah, seperti menyimpan sebuah benda asing di tubuhnya yang dia gelisah nih, aduh kok ada batu ya di perut saya gitu. Hmm. Nah, ada sebagian pasien yang juga, dok saya nggak mau pengobatan sampai setahun lebih, saya nggak mau, saya langsung diangkat aja. Nah, itu kita dikembalikan ke pilihan-pilihan pasien. Dan tentunya dokternya nanti juga pasti menjelaskan kok, operasi itu bukan sesuatu yang enteng ya, banyak pertimbangan, banyak juga resiko komplikasinya, seperti itu. Jadi yang terbaik untuk Anda seperti apa, silakan konsultasi langsung ke dokter, nanti dievaluasi faktor resikonya seperti apa, ukuran batunya seperti apa, begitu ya. Ya, kembali lagi harus cek ulang ya ke dokter Iya, yang betul, bersangkutan betul. yang sudah menangani beliau ya, Pak. Betul, ya. Hmm. Baik, baik, ya. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah melayangkan pertanyaannya. Dan ini satu lagi, ini pertanyaan, dokter, saya juga mengalami apa yang sudah dokter jelaskan tadi. Saya pikir itu gejala MAH, dok. Berarti saya harus periksa kemana ini? Dia Baik, mau tanya ke dokter dalam atau ke dokter siapa ini harus disarankan. baik. Anda bisa berobat ke dokter umum juga bisa, Hmm, dokter spesialis bedah bisa, dokter spesialis penyakit dalam bisa, dokter spesialis bedah, subspesialis bedah digestif juga bisa. Jadi banyak pilihannya, karena yang pertama dokter lakukan itu adalah tadi ya, wawancara lengkap, pemeriksaan perut, dan ada permintaan USG. Dan yang bisa melakukan USG itu kan dokter spesialis radiologi. iya, Namun untuk merujuk ke sana bisa dokter umum, bisa dokter spesialis bedah, bisa dokter penyakit dalam pun juga bisa. Kalau nantinya memang diperlukan operasi, nanti Anda pasti dirujuk juga kok ke dokter spesialis bedah. Gitu. iya, baik. Dan ini memang untuk gejalanya hampir mirip dengan sakit MAH ya dok ya. Betul, Hampir, hampir karena mah-mah nggak ada jelas mual. biasanya. Biasanya, aduh kok saya setiap kali makan mah-mah nggak jelas ya, terutama habis makan makanan yang mengandung santan. Terus Heeh. bertahun-tahun Bu biasanya, udah lama nih, Iya, nyeri-nyeri. Saya juga dulu seperti itu. nyeri-nyeri nggak khas gitu. Ya, terus orang Indonesia canggihnya, ah ini mah gitu, nggak usah ke Ya, dokter, dikasihlah obat mah gitu. ya kasih obat mah tanpa perubahan pola diet. Nah, makanya Mm-mm. timbunan batunya semakin lama semakin besar, Bu. Iya, betul sekali. Dan ini Ya, sangat memberkati kami, dokter, untuk penjelasan dokter pada event sore hari ini. Dan biar ini juga memberkati seluruh pemirsa, juga pendengar radio di seluruh pelosok tanah air. Tapi sekali lagi, sebelum ditutup, dokter, kami mohon untuk memberikan closing statement ya untuk sore hari ini, biar pendengar radio maupun pemirsa semakin berhati-hati dan eh, memiliki hidup sehat lah. Setidaknya seperti itu. Untuk closing statement sore hari ini, kami persilakan Dokter baik, Tommy menyampaikannya. baik. Jadi terima kasih para pemirsa yang sudah menyimak Head Talk sore hari ini. Tadi tema yang kita sudah bicarakan adalah batu empedu, dan ternyata batu empedu ini bisa muncul di siapapun ya, terutama Iya, bagi mereka yang sudah berusia di atas 40 tahun, wanita, dan masih subur, masih fertile, gitu ya. Karena ini berhubungan dengan metabolisme lemak dan estrogen. Namun jangan khawatir bila Anda mempunyai batu empedu, karena tidak semua batu empedu itu berakhir di meja operasi.
Sebagian besar pun bisa hidup dengan batu empedu tanpa terapi operasi. Namun untuk menentukan terapi yang paling tepat untuk Anda tetap perlu konsultasi langsung ke dokter agar diperiksa dan ditentukan jalan yang terbaik untuk Anda. Jangan mencoba untuk istilahnya mengobati diri sendiri gitu ya, seek the expert. Dan yang terakhir yang paling penting, alangkah baiknya kita cegah batu empedu itu jangan sampai ada. Dan cara yang paling baik adalah untuk menjaga berat badan ideal, mengurangi konsumsi makanan lemak tinggi dan tinggi serat. Itu saja Bu Maria. Oke, luar biasa ini dokter. Terima kasih untuk sesi tanya jawab, juga presentasi sudah kita lewati ya dokter ya. Ya. Sekali lagi kami dari sahabat dokter juga keluarga SOS Global Ministries dan seluruh radio yang bekerja sama mengucapkan terima kasih kepada Dokter Tommy yang sore hari ini mau menyempatkan waktu di tengah-tengah kita hadir ya di acara sahabat dokter. Terima kasih ya dok. Terima kasih, sama-sama. Ya, semua jawaban, semua edukasi luar biasa sore hari ini, sangat memberkati kita dokter. Dan sekali lagi juga terima kasih untuk seluruh pendengar dan seluruh pemirsa YouTube yang sampai saat ini masih setia bersama kami. Dan kita akan berjumpa lagi di Sabtu depan dengan tema dan bahasan yang juga sangat menarik buat kita semuanya. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Baru saja Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry.